Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Kenapa seperti itu? Karena
Rasulullah SAW dalam hadis Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari Muslim ya, menyampaikan sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah, dalam setiap diri kita ini ada segumpal daging. Dibayar ija soluhat jasadu kullu, apabila baik maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa ija fasadat jadi sepuluh, apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apa itu daging itu? Allah wa'il qalbu, dan itu adalah hati. Kajian setiap ahad tempat ini kan saya dapat amanah untuk mengkaji adabul Islam, adab. Nah, adab itu ya buah dari hati yang bersih. Ya, akhlak yang mulia itu dari hati yang bening. Karena itu kajian ini kita menggali lagi sejauh mana kita harus mengetahui ilmu qalbu ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas secara detail tentang masalah qalbu ini. Ya, bahkan akhirnya para ulama Said Hawa menulis buku namanya Tazkiyatun Nafs, bagaimana cara membersihkan hati. Lalu diolah oleh Al-Hakim dengan kalimat manajemen qalbu. Ya, Al-Marhum Kiai Muhammad Ali bin Ilham menulis tentang tazkiyah qalbu. Artinya adalah pada intinya bagaimana kita mampu membersihkan hati kita. Karena sangat jelas dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini harus kita ingat ini. Makanya pesantren yang kami bangun namanya Qalbun Salim. Ya. Ini sesuai dengan surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u ya malun wala banun illa man atallaha, ya, man atallaha biqalbin salim. Ya, yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak berguna, tidak bermanfaat, malun, harta yang kita miliki, wala banun, anak, cucu, keturunan, istri, suami, ya, illa, kecuali man atau Allah, kecuali Allah memberikan kepadanya biqalbin salim, hati yang bersih, ya, hati yang bersih. Ini nih. Nah, hati itu kan ada tiga ya Pak ya. Hati ini ada tiga. Mungkin Bapak sudah ingat. Yang pertama apa namanya? Qalbun salim. Yang kedua namanya qalbun marid. Yang ketiga namanya qalbun mayyit. Nah ya. Nah, qalbun salimun, qalbun maridun, qalbun mayyitun. Nah, kira-kira nih kita ini termasuk hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang sakit, atau hati yang mati. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang jernih. Dalam sebuah pengajian seperti ini, Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengungkapkan, ya, beliau bersabda, hai para sahabat, nanti selesai kita ngaji, sebelum selesai ngaji, ada seorang calon penghuni surga. Ya, dalam pengajian itu. Lalu ketika Rasulullah mengungkapkan begitu, ada seorang sahabat Ansor, bekas wudu, masih basah jenggotnya, beliau datang dan duduk di pengajian. Hari yang kedua,
Rasulullah SAW mengungkapkan, hai para sahabat, nanti sebentar lagi ada calon penghuni surga di tengah-tengah kita. Ada yang datang, orangnya sama, itu juga sahabat Ansor. Hari yang ketiga Rasulullah SAW mengungkapkan, hai para sahabat, nanti ada seorang yang calon penghuni surga, kata Allah. Ya, kata Rasulullah ini. Lalu yang datang orang yang sama. Nah, ini sahabat namanya Abdullah bin Amr al-As penasaran ini. Ya, disebut 3 kali penghuni surga, orang yang sama. Akhirnya selesai ngaji itu dia negur, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, maaf Pak, saya ingin nginep di rumah Bapak. Kenapa? Saya ada masalah dengan keluarga saya, dengan ayah saya. Ya, saya tidak bisa tidur di rumah saya. Bolehkah saya nginep? Silakan, tafadhol. Padahal ini strategi Amr bin As ingin tahu apa sih amalannya, sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali. Kalau sekali 2 kali mungkin gak penasaran. Ini 3 kali berturut-turut orang ini calon penghuni surga. Akhirnya dia ingat malam pertama, dia lihat, dia mimpi ibadahnya biasa aja begitu. Sholatnya di masjid, sholat sunnahnya biasa, lama-lama banget, biasa baca Quran, biasa zikir, biasa. Jadi nggak sampai wirid zikir panjang lama, enggak. Malam kedua sama, malam ketiga begitu juga. Jadi nggak ada amalan yang istimewa, biasa aja. Selesai malam ketiga, kan kalau ada tamu kan ya, kalau tamu hari pertama kita wajib ngasih makan, ya kan ya. Kalau ada tamu hari kedua kita sunnah ngasih makan. Kalau hari ketiga mubah ngasih makan. Kalau hari keempat usir. Masa nginep lama-lama banget kan? Hari keempat orang ini ngomong, Pak, saya sebenarnya bohong, ya, tapi saya ungkapin saat ini. Apa yang bohong? Saya nggak bertengkar dengan keluarga saya. Ini memang cara saya ingin tahu. Saya penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa bapak ini 3 kali Rasul mengatakan calon penghuni surga. Lalu saya nginep pengen tahu apa amalannya. Ternyata biasa-biasa saja. Itu pun saya juga lakukan. Jadi tahajud juga nggak lama, witir juga tidak lama, baca Quran zikir juga nggak lama-lama banget lah gitu. Tidur biasa sore. Tapi kalau Rasulullah mengungkapkan ini apa amalannya? Memang begini amalan saya. Saya juga nggak tahu Rasulullah mengatakan begitu. Akhirnya ya udah kalau gitulah, saya pamit, saya pulang. Ketika pamit pulang, Pak, maaf, ada apa? Begini, mungkin, wallahu a'lam. Saya ini tidak pernah membenci kepada siapapun, tidak pernah suuzon, buruk sangka kepada siapapun, tidak pernah hasut, iri hati, dengki kepada siapapun, tidak pernah dendam kepada siapapun. Oh, inilah amalannya. Kenapa Rasul mengungkapkan sahabat Ansor ini ya calon penghuni surga? Kenapa Pak? Karena memiliki hati yang bersih. Tuh, karena tidak pernah dendam, tidak pernah suudzon, buruk sangka kepada siapapun, dan tidak pernah hasut, iri hati, dengki kepada siapapun. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Qalbun salim, hatinya bersih. Itulah yang menyebabkan orang ini dijamin Rasulullah masuk surga. Karena itu Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa qalbu itu, hati itu adalah raja, prajuritnya seluruh anggota tubuh kita. Kalau raja menyampaikan, yuk kita berbuat baik, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan sekalipun akan berbuat baik.
Tapi ketika raja ini menyampaikan yuk kita maksiat, maka seluruh prajurit dalam diri kita ini akan melakukan perbuatan maksiat. Mata melihat jelalatan, ngintip orang Badui, ya, ngintip yang porno-porno, telinga mendengar yang tidak bermanfaat, ghibah, fitnah, ya, tangan menyentuh yang bukan mahram, mendengar yang bukan hak, kaki melangkah ke tempat yang Allah tidak ridho, kemaluan dia berzina, nauzubillah. Kenapa? Karena hatinya kotor. Karena rajanya jahat. Begitu pula dengan hati kita. Makanya pentingnya kita menjaga hati ini, Pak. Nah, lalu apa ciri-cirinya dan caranya? Nah, ini ciri dan cara. Kita akan kaji ilmu hati. Ciri dulu yang pertama, qalbun salim. Cirinya nih, sibuk dengan penilaian Allah. Ini intinya lah. Penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan itu, ya, bagaimana Allah nilai. Makanya yang dicari itu setiap langkah, jam, menit, detiknya, ya Allah ridho enggak dengannya. Nah itu. Jadi orang yang memiliki hati yang bersih, apapun yang dilakukan ini sibuknya dengan penilaian Allah. Ya, Allah yang menilai. Sholat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, umroh kita, baca Quran kita, sibuk dengan penilaian Allah. Kita melakukan ini, Allah nilai buruk atau baik. Jadi sibuknya dengan penilaian Allah. Makanya orang yang hatinya bersih karena sibuk dengan penilaian Allah, dia gelisah dengan apa? Dengan ridho Allah. Ya, gelisahnya dengan ridho Allah, khawatir Allah enggak ridho, khawatir Allah tidak ridho dengannya. Karena hatinya bersih itu seperti itu, khawatir. Jadi khauf wa roja kalau bahasa tasawufnya, khawatir dengan ridho Allah. Ya. Nah, kira-kira kita bisa nggak nih? Kalau kita gibah, gosip, ngerumpi, Allah ridho nggak? Kalau kita jahat sama tetangga, hasut, iri hati dengki, Allah ridho nggak? Kalau kita ibadah, pamer dalam ibadah, Allah ridho nggak? Nah, itulah orang yang hatinya bersih, penilaian Allah yang dicari, gelisahnya dengan ridho Allah. Kemudian ciri yang qalbun marid, hati yang sakit. Kebalikannya, apa ini? Sibuk dengan penilaian makhluk, penilaian manusia. Nah, makanya dia ibadah itu bukan karena Allah, sibuk dengan penilaian manusia. Akhirnya dia sholat ingin dilihat riya, dia sholat ingin diperhatikan sum'ah, dia ibadah merasa paling soleh, ujub. Nah, inilah penyebab orang memiliki hati yang berpenyakit. Maaf Bapak Ibu, kira-kira nih, ya, kalau kita punya penyakit jasmani, ya kan, kita ini kan cepet-cepet. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. Ini soalnya mic-nya ini ya. Iya. Makasih ya Allah. Terima kasih Pak Ustaz tadi sama tim anak muda. Makasih. Kurang terus. Oke. Iya. Nah, iya benar. Terima kasih Pak Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Ya, kembali lagi ya, hati sakit sibuk dengan penilaian manusia. Nah, kembali lagi tadi, orang yang punya penyakit jasmani saja, kita itu biasanya cepet-cepet kita ingin dipuji. Misalnya kita pusing ke toko obat, ke warung, supaya pusing kita hilang. Kita sakit gigi, kita sakit apapun, kita cepet-cepet ingin dipuji. Bahkan sampai kita ke rumah sakit supaya sembuh. Dan itu memang kita tuh sibuk begitu. Tapi ketika kita punya penyakit hati, pernahkah kita
cepat-cepat ingin menyembuhkan penyakit hati kita. Biasanya Bapak, misalnya nih, atau Ibu, saya mengatakan dilihat dari tangan, dilihat dari diagnosa dokter, lalu mengatakan Ibu punya penyakit jantung, Bapak punya penyakit stroke, ada gejala diabetes. Nah, kita dokter ngomong begitu atau orang lain yang ahli ngomong begitu, kira-kira senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Senang. Tapi ketika ada orang ngomong, misalnya Ustadz ngomong nih, Pak Haji kayaknya bakhil, pelit, kikir, menit, butut gasiran, bol nonton. Nah, 17 setan. Kira-kira marah nggak Pak Haji? Marah. Kalau di diagnosa penyakit jasmani kita senang, kalau di diagnosa penyakit hati kita marah, sering begitu kan ya? Nah, itulah kita. Nah, orang yang punya penyakit hati marit itu sibuk dengan penilaian manusia. Walaupun dia banyak ibadahnya, bukan karena Allah. Dia sholat karena mertua. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un dia sholatnya. Dia puasa juga bukan karena Allah, pura-pura dia puasa. Dia zakat, infak, sedekah, nyantunin yatim bukan karena Allah, tapi karena ini disebut dermawan. Makanya di akhirat ada 3 orang menurut penilaian kita di dunia, orang ini ahli surga. Kenapa? Ibadahnya rajin, baca Qurannya bagus, ilmunya luar biasa, dia sampaikan kepada jamaah, lalu dermawan, wah luar biasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah, wah paling hebat dia. Atau mentanggung bukan 2,5%, 50% karena hartanya untuk di jalan Allah. Lalu juga dia bersiap bisa, tetapi ternyata 3 orang ini semuanya di neraka. Ini dengar hadis Indri gitu Pak. Ya, dia protes 3 orang ini, 3 kelompok ini protes. Yang pertama orang yang ahli ibadah. Ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal waktu di dunia saya ahli ibadah, saya mengajarkan ilmu, saya berjamaah. Kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis ini? Kadzdzabta au dusta au bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut ahli ibadah, ingin disebut ustaz, kiai, ajaran habib, bukan karena Allah. Tempatmu di sini neraka. Yang kedua tadi itu hebat banget kan? Zakat, infak, sedekah, yang yatim, kurban, wah banyak. Dia di neraka, dia protes, ya Allah kenapa saya di neraka? Waktu di dunia ada bangun masjid saya kasih sumbangan, anak yatim saya santuni, janda-janda yatim, janda-janda tua saya santuni, janda-janda muda. Oh ya semangat itu saya kasih itu ya, ya infak, ya sedekah, kurban, idul adha, wah luar biasa. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzdzabta au dusta, kau bohong, yang kamu lakukan bukan karena aku, karena ingin disebut dermawan. Yang ketiga, ini luar biasa, bukan hanya harta dipertaruhkan, nyawa satu-satu dipertaruhkan. Membela agama Allah, jihad fi sabilillah, dia di neraka. Ya Allah, kenapa saya membela agamamu dengan harta saya, dengan jiwa saya? Kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzdzabta au dusta, kau bohong, yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. 3 orang ini Pak, hebat amalnya, tapi sia-sia di hadapan Allah. Kenapa? Karena sibuk dengan penilaian manusia. Itulah orang yang punya penyakit hati, cirinya tuh. Ya, makanya orang yang pengen masuk ini akhirnya apa imbasnya Pak? Hasud, iri hati, dengki. Ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu namanya penyakit hati. Sombong, ya. Kemudian apalagi ghibah, fitnah, pokoknya seluruh penyakit itu sumbernya sibuk dengan penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Ah ini apalagi yang mayit, kalau udah mayit yang udah tertutup hatinya dia, cirinya hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah, ya dia udah seperti binatang, seperti binatang, wah bahkan lebih rendah dari binatang. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, makanya dia menghalalkan segala cara
yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting dia terkenal, menghalalkan segala cara. Dinasehatin udah gak bisa. Ini orang kafir, orang munafik, hatinya sudah tertutup. Nauzubillahi min. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya Allah karuniakan kita memiliki hati yang bersih? Caranya sekarang, cara agar hati bersih. Caranya, yang pertama, saya singkat dengan 7M ya Pak ya, 7M. M yang pertama namanya muahadah. Apa ini? Janji. Ingat dengan janji. Ada di janji. Makanya kita ini diingatkan dalam sholat yang kita lakukan, kita selalu berjanji. Ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita tuh. Sesungguhnya hamba ya Allah, kuhadapkan wajah kepadamu ya Allah. Ya, wajah wajah lillahi fatal qaulah zat yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Hanifan musliman, hanif lurus, musliman kami berserah diri. Wa ma'ana musyrikin, saya bukan orang-orang syirik ya Allah. Sesungguhnya salat saya, wa nusuki, kurban saya, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi cara agar kita memiliki hati yang bersih, ingat dengan janji kita, janji yang berulang-ulang kita lakukan. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita janji ya Pak ya. Sholat ba'diyah, qabliyah, janji. Sholat tahajud, janji lagi. Sholat witir, janji lagi. Sholat duha, janji lagi. Nanti Ramadan, sholat tarawih, janji diulang-ulang supaya apa? Ingat kita tuh selalu berjanji kepada Allah. Sungguhnya sholat saya ini ya Allah, ibadah saya ya Allah, hidup mati saya karena Allah. Nah, janji muahadah. Kalau ingat dengan janji kita, maka Allah karuniakan kita memiliki hati yang bersih. Nah, janji. Bahkan kalau anak-anak sekolah itu kan biasanya kalau sebelum belajar apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu janji kita, janji. Ya, saya ridho Allah Tuhan saya. Nah, M yang kedua, M ini bahasa Arab semua ya. Cuma saya tulis bahasa Indonesia supaya ingat. Mujahadah. Mujahadah. Apa ini mujahadah? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Sungguh-sungguh. Serius dalam melaksanakan seluruh perintah Allah. Surah Al-Ankabut 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh serius dia dalam ibadah, maka Allah akan memberikan hidayah padanya. Hidayah itu diantaranya adalah qalbun salim, hati yang bersih. Jadi Allah yang berikan, makanya Allah min qalbin salim, Allah yang memberikan seorang itu memiliki hati bersih. Caranya adalah serius dalam ibadah. Ada orang ibadah, dia sholat, puasa, baca Quran, zikir, dia rajin, tapi kok belum ada hikmah dari ibadahnya, karena belum serius dalam ibadahnya. Sholatnya rajin, maksiatnya juga STMJ. Puasanya dikerjain, ngerumpinya juga jalan terus. Dia zakat, korupsinya juga paling gede. Dia haji, main judi juga. Apalagi sekarang marah kan kayak judi
online, anak-anak kita dirusak dengan game online, ya, dewasa dirusak dengan judi online, tua dirusak dengan pinjaman online. Dirusak semua kita dengan online ini, Pak ya. Alhamdulillah. Makanya karena itu, ya, sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, contoh sungguh-sungguh dalam ibadah. Sholat lakukan di awal waktu, lakukan berjamaah, lakukan di masjid, lakukan dengan khusyuk. Ini bukti kesungguhan. Kalau masih belum penuhi 4 syarat dalam sholat, berarti belum sungguh-sungguh. Sholat dia, tapi belum di awal waktu, ditunda-tunda, entar ditanggung kerjaan, ngepel belum selesai, nyuci belum selesai, ya, masakan belum selesai, kerjaan belum selesai. Akhirnya juhurnya ke asaran, asalnya ke maghriban, maghribnya ke isaan, isaannya ketiduran, subuhnya. Ya, Bu. Ini berarti belum serius dalam sholat. Ya, orang yang serius dalam sholat awal waktu, nggak ditunda-tunda. Yang kedua berjamaah. Ini bukti seriusnya, Pak. Kenapa berjamaah? Karena Rasul mencontohkan itu. Sholatul jamaah afdal min sholatil fajr bi 27 darajat. 27 kali lipat Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah. Beda, Pak, dengan orang sholat sendirian. Ada yang nanya, Ustaz, saya berjamaah dengan istri, dengan anak saya. Di mana? Di rumah. Boleh ibu bapak sholat berjamaah di rumah, tapi sholat sunnah, tahajud berjamaah boleh, sholat duha berjamaah boleh. Tapi kalau sholat wajib, Rasulullah tidak pernah mencontohkan berjamaah dengan anak dan istrinya di rumah. Beliau selalu di masjid. Nah, itu apa rahasianya? Memang itu yang dicontohkan. Kan selalu kamar ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nabi contohin sholat di masjid, ya, berjamaah. Yang ketiga masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu baitullah, rumah Allah. Karena masjid itu baitul malaikat, rumahnya malaikat. Karena masjid itu baitul ambi wal qur, rumahnya para nabi dan para rasul. Karena masjid itu pusat keberkahan. Nah, maka keluarga itu jadi berkah. Ayah yang ke masjid, anak jadi berkah. Suami yang ke masjid, istri jadi berkah. Pemimpin yang di masjid selalu hidupnya berkah rakyatnya. Nah, itu puasa sungguh-sungguh, bukan hanya menahan makan minum saja, tapi menahan seluruh anggota tubuhnya. Zakat sungguh-sungguh, bukan hanya benar nisabnya haulnya, tapi juga hatinya ikhlas. Haji sungguh-sungguh, bukan hanya manasiknya, cuma juga apa? Dia benar-benar melakukannya karena Allah. Nah, mujahadah sungguh-sungguh. Cara yang kedua agar Allah karuniakan hati yang bersih. Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah. Apa ini Pak artinya muraqabah? Dekat. Nah, intinya qarib. Dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dalam posisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Ma'iyatullah, bersama Allah dia. Nah, kalau kita selalu bersama Allah, qarib dengan Allah, muraqabah, maka Allah yang berikan tuh hati yang bersih. Kan gak mungkin kita gibah, ya. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Ya, gak mungkin kita hasud kalau kita dekat dengan Allah. Atau hasud SMS. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Tetangga beli motor baru meriah. Ya. Tetangga beli mobil baru masuk rumah sakit. Tetangga punya rumah baru mati pingsan.
tetangga punya istri baru, pengen nyontoh. Maaf ya Bu ya, tuh namanya hasud di hati. Jadi nggak pernah bersyukur Allah berikan nikmat yang Allah berikan. Jadi pengennya orang itu dapat nikmat itu sama kita aja gitu. Itu hasud namanya. Nah orang yang muraqabah hilang, dengki hilang, ya kan? Muraqabah dekat dengan Allah, makanya sibuk dengan penilaian Allah. Yang keempat, sampai pas waktu suruhnya selesai. Yang keempat yaitu muhasabah. Ini penting. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Ya, introspeksi diri. Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Contoh sederhana. Saya tanya kepada ibu-ibu, berkaca, ibu ngaca berapa kali ibu dalam sehari? Kalau bapak-bapak mau saya tanyakan, berapa kali? Mau kondangan, ke kamar mandi ngaca, keluar kamar mandi ngaca, ya kan? Pakai baju ngaca, pakai jilbab, pakai bedak, pakai lipstik ngaca, pakai shadow ngaca. Udah beres, ya kan? Pengen ada yang kurang lagi ngaca lagi, bisa 2 jam, ya. Lalu naik mobil, naik motor, yang dilihat kaca, di handphone yang dilihat kaca, sampai di tempat kondangan kaca lagi. Kira-kira sehari berapa kali? Itu baru kondangan 1 tempat. Belum ke pengajian, belum ke macam-macam lah. Tapi padahal wajahnya itu juga apa, gara-gara ngaca yang sering itu berubah, hidungnya pesek jadi mancung, pipinya tembem jadi ya kan, bibirnya yang gower jadi tipis. Nggak pernah kan, nggak berubah itu Bu. Ya, padahal walaupun kita ngaca berkali-kali, lama-lama ini jadi makanan cacing ya. Jadi makanan cacing. Kita masuk bagian komentar, diurut diinjak jadi makanan cacing. Makin gemuk, makin gembira cacing. Maka jangan gemuk-gemuk. Ya, kasihan juga kalau kurus, kasihan cacing makan apa. Nah itu tadi kan, makanya kita ngaca, berkaca, introspeksi diri. Sejauh mana hari ini nih lebih banyak ibadah atau maksiat? Hari ini lebih banyak kita ngomongin orang apa lebih banyak zikir? Lebih banyak hasud apa lebih banyak sholawat? Nah itu cara efektif, ya, introspeksi diri. Introspeksi diri, interogasi diri. Yang paling enak adalah zikrul maut, ingat dengan mati. Muhasabah itu paling tepat, ingat dengan mati. Saya tanya, ya, kalau dulu kita sekolah nih, anak-anak nih punya guru galak, gurunya galak banget nih. Lalu sekolah-sekolah menemukan anak-anak, hari ini bapak ini tidak hadir karena ada rapat di Pemda. Silakan anak-anak pulang lebih awal, belajar di rumah masing-masing. Itu bocah karena pulang kira-kira senang gak? Senang. Pulang sekolah lebih awal senang karena gurunya galak. Kita habis selesai ngaji di masjid besar di Solihin, pulang ke rumah masing-masing senang gak Pak? Senang. Setiap pulang senang. Benar? Jamaah haji ini 40 hari kan, ketua kloter mengumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji kloter 50, besok kita akan pulang, siapkan ya semuanya. Kira-kira senang kan? Senang karena udah ingat benteng rumah ada di mana nih. Anak mau pulang, senang. Ya, yang tinggal kontrak di tempat kita nih, Idul Fitri Lebaran pulang kampung, senang gak? Saking senangnya dibela-belain pulang kampung. Setiap pulang senang. Saya tanya, semua kita nanti akan pulang ke rahmatullah. Senang gak Pak? Senang gak Bu? Ayo jawab. Dibilang senang ntar mau mati. Ke rahmatullah, semua kita akan pulang. Kita ingin pulang dalam keadaan senang, seperti kita pulang ngaji senang, pulang sekolah senang, pulang haji senang, pulang kampung senang. Apa itu senang? Husnul
khalifah, dan kita nggak tahu kapan kita mati. Masalahnya itu, makanya kita muhasabah diri. Dengan muhasabah maka kita akan dihilangkan penyakit hati itu, insya Allah. Yang berikutnya yang kelima, M yang kelima supaya hati kita bersih, musohabah. Kalau muhasabah introspeksi diri, kalau ini bersahabat. Kita semua punya teman kan? Teman minimal sama istri suami kita, teman kita tuh. Punya teman sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Punya teman alumni sekolah, grup WhatsApp banyak banget tuh, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman aliyah, teman pesantren, teman kerja, teman goes, teman ya jamaah subuh, teman semua sahabat. Tapi kita harus punya sahabat terbaik. Apa itu? Sahabat yang mengajak kita di jalan Allah. Teman yang terbaik yang selalu ingat kita kepada Allah, muhasabah. Kita berteman dengan tukang minyak wangi akan tercium bau. Berteman dengan tukang jengkol bau. Berteman dengan tukang ikan asin bau ikan. Nah, berteman dengan ahli zikir, kita jadi ahli zikir. Berteman dengan ahli Quran, kita senang baca Quran. Berteman dengan ahli masjid, senang selalu berjamaah di masjid. Berteman dengan ahli gosip, senangnya walaupun dulunya nggak gosip, tapi karena berteman dengan tukang bigos, dia gosip, lama-lama jadi. Nah, itulah pengaruh, Pak. Inilah orang yang memiliki hati bersih karena berteman dengan orang-orang yang ikhlas, orang yang hatinya bersih. Nah, itulah pentingnya kita cari teman yang terbaik, ya. Cari teman yang terbaik yang mengajak kita di jalan Allah. Yang ke-6, cara supaya hati kita bersih adalah muzakarah. Apa yang muzakarah? Ini Pak, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, pengajian-pengajian. Idza marartum bi jannatil jannah fartahu, kata Rasulullah. Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman surga itu di dunia ini? Emang ada taman surga di dunia? Ada, kata Rasulullah. Majlis ilmu, majlis zikir. Ya halaqah ilmu, halaqah zikir, pengajian ini Pak. Ini majlis, ini taman surga itu. Kalau kita berada di taman surga, berarti kan kita diberikan karunia hati yang bersih. Tuh. Seperti handphone itu kan harus dicas supaya bisa dipakai. Walaupun handphone harganya mahal, kalau tidak dicas baterainya robek, nggak bisa dipakai. Bagaimana supaya baterainya ya naik lagi? Dicas. Tempat casnya iman. Inilah majelis ilmu. Bersyukur Masjid Al-Solihin mengadakan setiap subuh kita halaqah supaya apa? Iman kita naik lagi, ya, voltase kita naik lagi supaya hati kita bersih. Inilah majelis zikir. Selama kita sering hadir di majelis zikir, maka selama itu insya Allah Allah berikan kita hati yang bersih. Insya Allah, amin. Yang terakhir, yang ketujuh, M yang ketujuh namanya mu'aqabah. Apa ini Pak? Mu'aqabah, sanksi diri. Apa sanksi diri itu? Yaitu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di antaranya radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sedang ada di ladang kurma, pohon kurma, sedang asiknya. Ya tidak tahu, karena kan ada mic ya, ada speaker, telah masuk waktu sholat asar. Ada seorang sahabat pulang dari sholat asar berjamaah. Lalu dia tanya, hai sahabat, kau pulang dari mana? Dari masjid, sholat bersama Rasulullah, sholat asar. Ya Allah, memang udah waktu.
Lah iya bang, ente nggak dengar, nggak tahu saya. Allahu Akbar. Apa yang diomong Umar bin Khattab? Gara-gara ladang ini saya tidak bersama Rasulullah sholat berjamaah di masjid. Mulai saat ini ladang kurma ini seluruhnya saya wakafkan di jalan Allah. Gara-gara tidak ikut sholat berjamaah di masjid sholat asar, seluruh ladangnya diwakafkan di jalan Allah. Tuh, kira-kira bisa nggak Pak? Oh bisa nggak Pak? Oh bisa nggak Bu? Habis beli motor baru, kan dilap terus, dicuci terus. Habis beli mobil baru, dilap terus, dicuci terus. Nggak tahu dia, ternyata udah masuk sholat asar. Temennya ngomong, kenapa Pak nggak sholat asar di masjid? Astagfirullah, emang udah asar? Udah. Ya Allah, gara-gara mobil ini saya tidak sholat berjamaah di masjid. Mulai saat ini mobil saya wakafkan untuk Ustaz. Akhirnya pulang dari Soin berubah mobilnya, ya, karena ada yang wakafin masjid. Alhamdulillah. Misalnya begitu, ada wakafin motor untuk masjid. Allah Akbar. Kira-kira bisa nggak? Berat kalau kita ya. Minimal beginilah. Contoh nih, malam ini kita nggak tahajud. Biasanya tahajud. Kenapa? Karena kemalaman nonton bola Indonesia Malaysia. Menang apa kalah Pak? Wah, berarti nonton. Akhirnya nggak tahajud tuh kesiangan, udah waktu subuh. Biasanya tahajud nggak tahajud. Sedekahnya lebih gede. Biasanya sedekah 10.000. Gara-gara nggak tahajud dia sedekah 100.000. Dia masukin kotak amal masjid. Temennya nanya, ente nggak biasa sedekah gede? Semalam saya tidak tahajud. Nah, kalau itu kita lakukan Pak, Allah sangat senang dengan hamba-Nya yang memberikan sanksi diri, bukan orang lain, dia sendiri yang melakukan itu. Maka akan mempengaruhi akhlak, akan mempengaruhi hati kita yang bersih tadi. Ya, kita kan nggak gosip nih, karena memang udah belajar hati bersih kan, ilmu hati ini. Ternyata ada teman kita, waktu alumni ini ketemu, kita teman dulu SMP, SMA, ketemu nih di pertemuan di tempat makan, dia ngajakin gosip. Akhirnya kita ikut-ikutan gosip. Astagfirullahaladzim, saya lupa bahwa gosip itu memakan apa? Daging saudara sendiri, saking besar dosanya. Lalu dia melakukan mu'aqabah, menghukum diri. Dia berinfak yang lebih besar dari sebelumnya, 1 juta infaknya. Kenapa ente infak 1 juta hari ini? Karena tadi saya gosip sama teman saya tuh. Ya Allah, ini mu'aqabah. Ya, inilah 7M. Kalau kita laksanakan seluruhnya, maka Allah karuniakan kita memiliki hati yang bersih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang pertama kita ulang. Ya, pertama apa? Mu'ahadah, janji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang kedua, mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah, Allah yang kasih itu hati yang bersih. Bukan kita, Allah yang kasih. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu tanha anil fahsyai wal munkar itu Allah yang kasih karena kita sungguh-sungguh ibadah. Kemudian yang ketiga, muraqabah, dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Penyakit hati ini hilang kalau kita dekat dengan Allah. Sombong, riya, sum'ah, ujub, hasud, dengki, dendam sama orang, suuzon sama hilang karena kita muraqabah dekat dengan Allah. Kemudian yang keempat, muhasabah, introspeksi diri, ingat dengan alam kubur, ingat dengan akhirat, ingat dengan pembalasan, ingat dengan neraka, ingat dengan surga, ingat dengan kematian. Maka kita akan memiliki hati yang bersih, sibuk dengan penilaian Allah. Yang kelima, musyawarah, cari sahabat-sahabat yang baik, guru yang soleh, guru yang ikhlas, maka akan menuntun kita menuju ridha Allah. Yang keenam, muzakarah, hadiri terus majelis ilmu. Ya, sampai kapan kita hadir majelis ilmu? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Jadi selesainya ngaji itu bukan karena selesai S3, doktor, bukan, tapi karena selesai kita hidup di dunia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ya. Kemudian yang terakhir, mu'aqabah. Kalau ini kita lakukan, sanksi diri, 7-7-nya kita lakukan, insya Allah Allah karuniakan hati yang bersih. Insya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian mari kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Cukup ya. Tutup dengan doa, kita bermohon kepada Allah agar Allah karuniakan kita hati yang bersih, hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, maka firasat jadi tajam. Hati kita bersih, doa mustajab. Hati kita bersih, ibadah jadi usul. Hati kita bersih, akhlak mulia. Hati kita bersih, wafat husnul khatimah. Hati kita bersih, rezeki jadi barokah. Anak keturunan soleh solehah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bibarakati wa karamati wal hujjati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, qul sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musharrifal qulub, sharrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami ya Allah qalbun salim, hati yang bersih ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Hasud, iri hati, dengki, riya, sum'ah, ujub, takabur, su'udzon, sombong ya Allah. Bakhil, pelit ya Allah. Semua penyakit hati dalam diri kami sembuhkan, sehatkan kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jaga kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmatmu, hamba-hambamu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridho ya Allah. Ampuni setiap dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa jamaah Masjid Besar yang Sholihin ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon selamatkan kami dunia akhirat. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan semua kami dengan ridho-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua dari murka-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin.